Shalom buat kalian semua. Berapa banyak yang rindu pada kesempatan malam hari ini datang kepada Yesus dalam setiap kehidupan kalian semua. Saudara yang terberkati lewat pelayanan Gen Z Level Up for Jesus. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, terberkati lewat Gen Z Level Up for Jesus. Ya, saudara, pelayanan ini diadakan setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Ya, setiap jam 7. Setengah 7 atau jam 7. Kalau Sabtu setengah 7, kalau hari Selasa dan Kamis jam 7, ya jam 7 malam. Semua waktu Indonesia Barat. Jadi buat kalian semua orang-orang muda yang rindu terus bersekutu dalam hadirat Tuhan, kalian make di kalender ya. Setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jam 7, Sabtunya jam setengah 7. Saudara-saudari yang berkasih di dalam Kristus, saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua, khususnya pada kesempatan saat hari ini. Saudara, mungkin ada waktu-waktu di dalam setiap kehidupan kita semua, di tengah-tengah malam yang sunyi, pikiran dan hati kita nih berisik banget. Ya, kita scroll Instagram, kita scroll TikTok, kita scroll YouTube Short, kita scroll media-media sosial kita semua. Lihat teman-teman kita yang seumuran kayaknya sudah punya segalanya dalam hidup mereka. Masa depan yang cerah. Mungkin ada juga yang sudah berkeluarga, ya. Keluarga, memiliki keluarga yang harmonis. Ada yang juga mencapai atau pencapaian yang gemilang di dalam setiap kehidupan masa muda teman-teman kita yang kita lihat di media sosial. Lalu kemudian kamu melihat dirimu ke cermin dan pertanyaan-pertanyaan itu mulai datang. Tuhan, di mana Engkau dalam hidupku yang berantakan ini? Apa rencanamu buat setiap kehidupanku? Kok sepertinya doa-doa aku gak didengar Tuhan? Tapi di teman-teman di media sosial, banyak mereka yang telah berhasil, sedangkan aku masih begini-gini saja dalam setiap kehidupanku. Lalu kemudian akhirnya kalian merasa bersalah karena punya pertanyaan-pertanyaan itu. Kalian pikir orang yang beriman seharusnya nggak boleh ragu di dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi hari ini izinkanlah Pastor Deso menyampaikan kabar baik bahwa di dalam ruang hampa antara keyakinan dan keraguan itu bukanlah tempat yang terlarang. Bukanlah tempat yang terlarang. Itu adalah ruang kelas di mana iman yang sesungguhnya kita semua bisa bertumbuh. Dan kita akan belajar untuk meragukan keraguan kita. Ya, bukan iman kita. Kita belajar pada kesempatan saat hari ini untuk meragukan keraguan kita itu, bukan iman kita. Saudara, mari pada kesempatan saat hari ini, saudara bisa sampaikan atau mengangkat tanganmu. Ya, secara virtual saudara bisa tulis di dalam kolom komentar ya. Kalau kalian pernah merasa capek secara mental, ya karena saudara ada perbandingan yang saudara lakukan dalam setiap kehidupan saudara di media sosial. Ada nggak yang pernah mengalami demikian? Kalau ada yang pernah mengalami demikian, saudara bisa raise hand. Ya, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Saya pernah, Pastor. Ya, membandingkan setiap kehidupan saudara dengan orang lain. Dan akhirnya saudara capek secara mental. Karena saudara bermain-main di dalam area perbandingan antara dirimu dengan orang-orang lain di media sosial. Kita hidup di dunia di mana kita bisa memfilter wajah kita. Tetapi kita nggak bisa memfilter perasaan insecure di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita tidak bisa, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memfilter keraguan di dalam hati kita. Kita melihat orang lain dan kita membandingkan highlight reel mereka dengan kehidupan kita semua. Ya, dengan behind skin saudara atau behind the skin. Kehidupan di balik layar saudara dengan highlight reel orang lain. Padahal kita ketika membandingkan highlight reel orang lain dengan behind the skin kita semua yang berantakan. Dan tanpa sadar kita mulai membandingkan iman kita juga. Iman orang lain kelihatan begitu sempurna dan tanpa cacat di dalam hidup mereka. Sementara iman kita penuh dengan tanda tanya besar dalam hidup kita semua. Dan kita mulai bertanya, apa yang salah dengan aku? Apa yang salah dengan aku? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata bahkan tokoh-tokoh iman terbesar sekalipun pernah bergumul dengan tanda tanya.
Hari ini kita akan belajar dari seorang yang berani menyuarakan keraguan dan bagaimana respon Yesus mengajarkan kita sebuah strategi yang powerful. Saudara, ragukan keraguan, bukan iman. Ini saya mau mengajak pada kesempatan saat hari ini untuk saudara dan saya meragukan keraguanmu, bukan imanmu. Apa kabar kalian semua Gen Z? Generasi sekali lagi yang paling terkoneksi, paling update. Tapi juga generasi yang paling dihantui pertanyaan, apakah semua ini benar yang kulakukan di dalam setiap kehidupanku? Kita hidup di zaman dimana kita googling segala sesuatu. Kita ragukan berita, ragukan pemerintah, ragukan influencer. Bahkan kita meragukan diri kita sendiri. Apakah gue cukup baik? Apakah masa depan gue cerah? Apakah semua yang gue lakukan ini ada artinya di dalam setiap kehidupan gue? Dan di tengah-tengah semua keraguan itu seringkali iman kita ikut-ikutan jadi korban. Kita dengar suara-suara yang bilang, kalau iman itu buat orang zaman dulu. Sains itu udah ngebuktiin semuanya. Ada teman-teman kita mungkin yang berkata seperti itu. Kok kali kamu percaya sama Tuhan yang gak kelihatan, gak masuk akal. Ngapain percaya sama Tuhan yang gak masuk akal? Kamu mau aja dibodoh-bodohin, dibego-begoin sama orang-orang beragama dan lain sebagainya. Alkitab itu kan ditulis sama manusia, pasti ada salahnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan kita mulai meragukan setiap kehidupan iman kita semua. Kita mulai mempertanyakan segalanya, bahkan iman kita mulai jadi goyah. Kita merasa bersalah karena kita ragu. Kita pikir kok gue jadi bisa ragu dalam setiap kehidupan iman gue. Apa iman gue sekarang kurang kuat ya? Gak seperti yang dulu-dulu. Hari ini saya ingin membawa kita semua pada satu perspektif yang tentunya powerful, yang bisa saudari mengubah cara pandang kita terhadap pergumulan ini. Saudara-saudari, ragukan keraguanmu, bukan imanmu. Bukan ragu yang jadi masalah di dalam setiap kehidupan kita semua, tetapi objek yang kita ragukan. Kita sering terbalik, kita meragukan iman yang telah terbukti ribuan tahun ya di dalam setiap kehidupan tokoh-tokoh iman, bahkan sampai zaman kita sekarang. Saudara, kita salah berpikir di dalam setiap kehidupan kita semua. Kita meragukan iman yang telah terbukti, dan kita malah mempercayai keraguan di dalam hidup kita, keraguan di dalam setiap kehidupan teman-teman kita semua yang belum tentu itu benar dalam setiap hidup kita semua. Yang pertama saya mau mengajak kita semua, ayo kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Yohanes Pembaptis. Ini seorang influencer di zaman itu yang juga sempat ragu di dalam setiap kehidupannya. Mari kita lihat seorang tokoh Alkitab yang biasanya saudari kita kira dia super spiritual, yaitu Yohanes Pembaptis. Ya, dia adalah orang yang membaptis Yesus. Dia yang lihat roh turun seperti merpati. Dia dengar suara dari surga, inilah anak yang kukasihi, di dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. Dia punya bukti visual, dia punya bukti audio secara langsung dalam setiap kehidupannya. Tetapi apa yang terjadi di dalam Matius 11 ayat 2 sampai 3, ketika dia ada di dalam penjara, dia mengirim murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Bapak ibu saudari, teman-teman semua, Yohanes Pembaptis loh ya. Ini Yohanes Pembaptis ragu. Padahal dia membaptis Yesus, dia punya bukti visual, dia punya audio secara langsung, ada suara dari surga ya yang berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Saudara, tetapi dia ragu satu ketika dalam setiap kehidupannya. Iya, dia ragu. Dia yang tadinya begitu yakin di saat tekanan dan kegelapan di dalam penjara, dan akhirnya mulai mempertanyakan kehidupan imannya. Dia mempertanyakan semuanya. Dia tidak ragu-ragu untuk menyatakan keraguannya kepada Yesus. Dan respon Yesus itu luar biasa. Yesus tidak marah kalau ada orang yang meragukan keraguan hidupnya dalam setiap kehidupannya atas kepercayaan kepada Yesus. Yesus tidak menghukum. Dia tidak bilang, iman kamu lemah banget sih. Si John ini ya, imannya lemah banget.
Baru dia di penjara aja sudah mempertanyakan. Dia nggak sampaikan itu, dia tidak menghukum, dan dia tidak bilang iman si Yohanes ini lemah. Yesus justru memberi bukti. Dia mengatakan, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dalam Matius 11 ayat 4-5. Yesus berkata, saudari, pada intinya lihatlah buahnya, lihatlah buktinya, lihatlah karyaku, kata Tuhan Yesus kepada murid Yohanes itu, dan menyampaikan kepada Yohanes tentunya. Saudara, prinsipnya ketika imanmu dihantam keraguan, jangan langsung membuang imanmu. Tanyakan pada keraguanmu, apa buktimu? Kalau engkau meragukan Yesus Kristus adalah Tuhan, tanyakan kepada keraguanmu itu, apa buktimu? Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ini yang pertama saya mau mengajak kita semua. Belajarlah dari Yohanes Pembaptis. Dia meragukan keraguannya dan dia mempertanyakan kepada Yesus, bukan imannya. Bayangkan Yohanes Pembaptis adalah influencer rohani terbesar mungkin pada masa itu. Dialah yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Dia yang membaptis Tuhan Yesus dan menyaksikan langit terbuka serta mendengar suara dari sorga. Dia berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, dia punya semua konten bukti yang dibutuhkan pada saat itu. Namun di dalam tadi Matius 11 ayat 2-3 situasinya berubah 180 derajat. Yohanes sekarang terpenjara, jauh dari keramaian dan pelayanannya. Dalam kegelapan sel penjara, keraguan mulai menyelinap di dalam setiap hati dan pikirannya. Dia mengirim murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Saudara, pertanyaan ini bukanlah pertanyaan akademis tentunya. Ini adalah seruan hati. Orang yang lagi bingung, orang yang lagi terluka, orang yang lagi ada di dalam penjara, dia berseru, Yesus, jika engkau benar-benar Mesias, mengapa aku ini pemberitamu justru menderita di penjara? Apakah aku salah orang? Apakah engkau benar-benar yang kami tunggu-tunggu di dalam setiap kehidupan kami? Itu yang mau dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia bertanya ini. Saudara, makna di dalam setiap kehidupan kita semua, khususnya dari seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Ingat, keraguan itu bukan dosa. Respon Yesus yang lembut, namun dia membuktikan atau penuh bukti menunjukkan bahwa keraguan kita kepadanya tidaklah salah. Allah tidak marah pada kejujuran hatimu yang sedang bergumul hari-hari ini. Ada keraguan di dalam setiap tekanan, itu adalah manusiawi di dalam setiap kehidupanmu. Sadarilah bahwa keraguan itu bukanlah dosa. Yang kedua, saudara belajar dari seorang yang bernama Yohanes Pembaptis ini. Iman itu diperkuat dengan bukti, bukan hanya perasaan. Iman itu diperkuat dengan bukti, bukan hanya perasaan. Yesus tidak menghibur perasaan Yohanes. Dia memberikan bukti objektif tentang karyanya. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan lain sebagainya. Saudara, iman sejati itu tidak buta. Dia berdasar kepada fakta. Dia berdasar pada karya nyata Tuhan dalam sejarah dan kehidupan. Justru ketika kita memiliki keraguan di dalam setiap kehidupan kita semua, pertama kita belajar keraguan itu bukanlah dosa. Yang kedua kita belajar, saudara, ketika kita ragu, justru seharusnya kita mendapatkan iman kita diperkuat dengan bukti, bukan hanya perasaan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak, ibu, saudara-saudari, teman-teman muda ataupun Gen Z dimanapun kalian berada. Ketika kalian lagi berdoa untuk ujian tapi dapat nilai jelek, atau kalian mendoakan keluarga yang sakit tapi nggak kunjung sembuh, malah langsung berpulang gitu ya, langsung meninggal karena kalian berdoa kepada Tuhan buat orang-orang yang sakit itu nggak sembuh, tapi akhirnya meninggal. Lalu kemudian kalian bertanya, Tuhan, apa engkau benar-benar peduli dalam setiap hidup orang-orang yang kukasihi yang nggak sembuh-sembuh? Tuhan, apakah kau nggak peduli? Aku sudah ujian berkali-kali tetapi gagal masuk ke universitas itu, atau gagal masuk ke pekerjaan ini, ataupun pelatihan ini, pelatihan itu. Ikut ujian akademi, baik militer, polisi, tapi gagal dalam setiap hidup saudara. Dan saudara mulai bertanya, Tuhan, apa engkau benar-benar peduli dalam setiap hidupku? Aku udah umur sekian Tuhan, belum ada yang datang
ya, untuk mau jadi pacarku dan lain sebagainya. Benar-benar peduli gak sih Tuhan? Ini udah umur hampir 30 nih Tuhan, atau udah 30 lewat lebih. Benar-benar gak sih Tuhan peduli? Ya, dan hati kita mulai deg-degan. Saudara, jangan berhenti kepada pertanyaan di dalam setiap hidup saudara. Tirulah Yohanes, bawalah pertanyaanmu langsung kepada Yesus, lalu tirulah Tuhan Yesus, lihatlah buahnya. Daripada saudara terpaku pada satu doa yang tidak dijawab, lihatlah bukti-bukti lain. Lihat buah-buah yang lain dari keberadaan Tuhan di dalam setiap hidupmu dan keluargamu. Lihatlah bukti-bukti yang lain dalam setiap hidup saudara, penjagaannya, penyertaannya dalam setiap hidupanmu. Lihatlah bukti-bukti yang lain dalam setiap hidup saudara dari keberadaan Tuhan dalam setiap hidupmu. Daripada hanya satu doa yang tidak dijawab, lalu kemudian saudara mempertanyakan imanmu di hadapan Tuhan. Saudara-saudari, mari, pernah nggak Tuhan beri aku kekuatan untuk melewati hari-hari yang sulit? Ya, saudara bisa bertanya hal ini. Ada nggak di dalam setiap hidup teman-teman semua, Tuhan memberikan kekuatan untuk teman-teman semua melewati hari-hari yang sulit? Nah ini saudara-saudari, kalau ada, saudara itu namanya buah kedamaian. Saudara juga mungkin bertanya, pernah nggak saudara dan saya merasa diampuni dan punya harapan baru? Dan kalau saudara pernah merasa diri saudara diampuni dan punya harapan baru, itulah buah kasih karunia di dalam setiap hidupmu. Apa ada jawaban-jawaban doa di masa lalu yang sekarang baru saudara sadari? Tuhan menjawab setiap doa-doamu di masa lalu. Itulah bukti bahwa Tuhan ya setia di dalam setiap hidup saudara. Inilah buah kesetiaan Tuhan. Dengan melihat buah-buah ini, saudari kasih oleh Tuhan, kamu yang meragukan, ya, keraguanmu itu yang mengatakan Tuhan tidak peduli, saudara, akhirnya saudari kasih oleh Tuhan, karena saudara memiliki bukti-bukti ini, saudara justru kita jadi berkata, Tuhan, ternyata Engkau peduli. Amin, saudari. Ini yang pertama, ternyata Tuhan peduli. Karena saudara punya bukti-bukti sebaliknya dalam setiap kehidupan saudara. Jadi jangan berhenti kepada pertanyaan di dalam setiap kehidupan saudara. Temukan jawabannya dalam setiap hidupmu. Yang kedua, saya mau mengajak setiap hidup saudara pada kesempatan saat hari ini. Ketika saudara meragukan keraguan, bukan imanmu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ya, mungkin kita pernah berpikir ada keraguan di sisi ini, tetapi juga ada iman yang kita bisa miliki. Ada peperangan di dalam setiap pikiran saudara. Sekarang mari kita, saudari, breakdown perbedaan antara keraguan dengan iman. Kalau keraguan itu seringkali datang dari perasaan, keraguan itu datang dari keadaan, keraguan itu datang dari informasi yang belum diverifikasi. Makanya saudara jadi ragu. Keraguan itu seperti iklan, ya, yang ada di browser hidup kita semua, iklan pop up, ya, yang ada di browser. Dia muncul tiba-tiba. Kalau saudara lagi main YouTube terus tiba-tiba ada iklan tuh, ya, muncul tiba-tiba, yang sering kali mengganggu dan belum tentu juga benar, ya, di dalam setiap kehidupan kalian semua. Keraguan berkata, tapi gimana ya kalau, aduh masa iya sih? Nah itu keraguan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, jadi belum tentu benar. Seringkali datang karena perasaan dan keadaan maupun informasi yang belum diverifikasi. Sedangkan iman bukanlah perasaan buta. Iman adalah kepercayaan yang dibangun berdasarkan relasi, berdasarkan sejarah. Dan iman berkata, aku belum tahu segalanya dalam setiap hidupku, tetapi aku mengenal seseorang yang tahu, dan berdasarkan sejarahku dengan Tuhan, aku percaya. Ya saudari, saya ini waktu muda dulu, saudari yang kasih oleh Tuhan, saya bukan orang yang tahu tentang Tuhan, segalanya tentang Tuhan. Saya tahu tentang Dia yang menyelamatkan dan lain sebagainya. Tetapi saudari, waktu saya muda dulu, saya berkaca dari orang tua saya yang memilih keyakinan Kristen dari yang sebelumnya, ya khususnya mama saya. Ya dia bukan Kristen waktu mudanya, tetapi dia memilih keyakinan Kristen. Dan saya menghargai perjuangan itu. Dan saya tetap memilih menjadi orang Kristen. Walaupun saya belum tahu segalanya tentang Tuhan pada masa muda saya. Bapak ibu saudari teman-teman semua, kita ini belum tahu segalanya waktu kita muda. Tetapi berdasarkan sejarah saya bersama dengan Tuhan, berdasarkan sejarah keluarga kami dengan Tuhan,
dan saya memilih untuk percaya kepada Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Bapak Ibu Saudari, ingat, iman bukanlah perasaan buta. Iman adalah kepercayaan yang dibangun berdasarkan relasi dan sejarah dalam setiap hidupmu. Sekalipun mungkin orang tuamu, kehidupanmu yang lalu, ya, banyak hal yang keliru, salah, tetapi Tuhan tetap mengasihimu. Dia tetap mencintaimu. Dia tetap memimpin, menuntun setiap hidupmu. Ya, saudari yang dikasih oleh Tuhan. Waktu saya melayani orang muda, saudari yang dikasih oleh Tuhan, saya bersyukur. Ya, ada beberapa anak-anak muda kami yang gak tamat kuliah. Ya, hanya tamatan SMA dan lain sebagainya. Ya, yang satu, saudari yang dikasih oleh Tuhan, bisa jadi kepala toko di salah satu perusahaan yang baik. Yang satu sekarang sudah bekerja di Amerika, saudari yang dikasih oleh Tuhan. Bukan karena, ya saudari yang dikasih oleh Tuhan, pada saat mudanya mereka memiliki CV yang baik. Biasa saja, tamatan SMA, semua. Tetapi Tuhan pelihara dalam setiap kehidupan mereka semua. Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Ada yang satu sekarang, saudari yang dikasih oleh Tuhan, dipercaya memegang keuangan dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bukan karena kita tahu segalanya, tapi karena sejarah di dalam setiap kehidupan kita semua. Masa sih saya yang background ini kok sampai sekarang Tuhan pelihara? Nah, itu bukti Tuhan memelihara hidup saudara dan saya. Ya, background saudara yang dikasih oleh Tuhan bukan background S1, S2, tetapi saudara ada di perusahaan-perusahaan yang baik. Bahkan banyak anak kuliah sekarang belum tentu bisa ya bekerja seperti saudara bekerja. Inilah bukti kesetiaan Tuhan. Ya, Ibrani 11 ayat yang pertama. Saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi ketika keraguan itu datang dan bilang Tuhan tidak peduli sama kamu, saudara, ragukanlah keraguanmu itu. Ragukanlah keraguanmu itu. Jangan ragukan imanmu, tetapi ragukanlah keraguanmu itu yang belum terverifikasi. Sedangkan iman itu harusnya sudah terverifikasi dengan kehidupan orang-orang di sekitarmu, dari keluargamu, orang tuamu, kakek nenekmu, bahkan kehidupanmu ya dengan Tuhan dalam setiap hidupmu. Saudara, ragukanlah keraguanmu itu dan tanyakan apa buktinya. Apa karena doamu belum dijawab sesuai keinginanmu? Atau saudara membandingkan sejarahmu dengan sejarah kehidupan orang lain? Bukankah Tuhan pernah menolong setiap kehidupanmu di masa-masa sulit yang sebelum-sebelumnya? Bahkan sejak kamu kecil sampai kamu dewasa hari ini. Saudara, Tuhan menolong saudara di masa-masa sulit. Apa yang menjadi sumber keraguanmu di dalam setiap hidupmu? Apakah dari ketakutanmu sendiri? Atau dari kebenaran firman-Nya dalam setiap hidup saudara? Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ayo bagaimana kita meragukan keraguan ini? Jadi gimana caranya kita mempraktekkan meragukan keraguan dalam keseharian saudara? Saudara bisa audit kembali sumber informasi dalam setiap kehidupanmu yang kamu terima. Kamu follow siapa di sosmed? Kamu baca buku apa? Apa lebih banyak filsafat dan lain sebagainya? Kamu ngobrol bareng siapa? Ya, saudara audit lagi. Jika kamu yang kalian jika yang kalian konsumsi hanya suara-suara yang meragukan Tuhan, ya wajarlah imanmu lemah. Ya wajarlah imanmu lemah. Saudara mulai mengikuti konten-konten ya yang juga meragukan setiap kehidupan iman mereka di dalam Tuhan. Jadi wajarlah kalau saudara memiliki iman yang lemah. Tapi pada kesempatan saat hari ini saya mau mengajak kita semua, mulailah ikuti konten-konten yang membangun imanmu. Bergabunglah dengan komunitas yang bisa diajak diskusi sehat, ya bukan yang justru menjatuhkan saudara. Ketika saudara meragukan setiap keraguan-keraguan itu dalam setiap hidupmu. Saudara, setiap kali Tuhan menjawab doa, buatlah jurnal iman, tulis. Ya, Dia memberikan kekuatan, Dia menunjukkan kebaikan di dalam setiap kehidupan kalian semua, tulis itu semua. Ini adalah database pribadimu dalam setiap hidupmu, tulis. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saat nanti keraguan datang di dalam setiap kehidupanmu, buka kembali jurnal doamu itu, jurnal imanmu itu. Dan lihatlah bukti-bukti yang nyata dalam hidupmu sendiri. Ini adalah sejarah personalmu dengan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Karena sejarah setiap personal, setiap orang itu berbeda-beda. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan.
Saya sampai di titik ini bukan karena saudara dikasih lihat tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Banyak pergumulan masalah yang silih berganti datang dalam setiap kehidupan saya bersama dengan keluarga tentunya. Tetapi saudari, inilah sejarah personal kita yang unik dengan Tuhan. Dan kita bisa melihat dulu saja Tuhan tolong, sekarang pasti juga Tuhan tolong, besok juga pasti Tuhan tolong. Jadi setiap kali Tuhan menjawab doa, saudara tulis. Setiap kali dia memberikan kekuatan atau menunjukkan kebaikan, saudara tulis. Inilah database pribadi imanmu di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara bisa jujur. Ya, sama seperti saudara ini kasih lihat Tuhan Yohanes, jujurlah sama Tuhan. Tuhan tidak kaget dengan keraguan kita. Ya, lebih sakit hati jika kita justru berpura-pura tidak ragu. Ya, saudara berpura-pura percaya padahal saudara masih hidup di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bawalah keraguanmu itu langsung kepadanya. Doakan, katakan, Tuhan, aku ini lagi struggle nih Tuhan. Aku lagi ragu terhadap hal ini. Tolonglah tunjukkan Kau nyata bagiku Tuhan. Saudara, doalah yang jujur. Lebih baik daripada saudara iman yang dipaksakan. Ya pokoknya beriman saja, beriman saja. Saudara, jangan memaksakan iman itu dalam setiap hidupmu. Yang penting kita mau jujur di hadapan Tuhan. Sama seperti Yohanes, dia meragukan, dia bertanya kepada Tuhan. Saudara mungkin meragukan hari-hari ini. Dalam setiap kehidupanmu, tanyalah kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Ya, supaya Tuhan itu nyata di dalam setiap hidup saudara. Dia bisa nyata loh. Makanya saudara tonton channel YouTube saya, Bapak Ibu Saudari. Menghadirkan Tuhan dalam hidupmu sehari-hari, itu temanya. Kalau tidak salah ada tuh. Ya, beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu saya upload. Saudara, fokuslah pada Yesus, bukan kepada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Iman kita ini bukan pada doktrin yang sempurna atau pengertian yang lengkap. Tetapi iman kita ini tertuju kepada pribadi Yesus Kristus. Seperti yang Yesus katakan kepada Yohanes, lihatlah aku dan karyaku. Saudara, ketika kita fokus kepada Yesus, karakternya yang penuh dengan kasih, kuasanya yang menyembuhkan, kematiannya yang membebaskan, saudara, keraguanmu mulai kehilangan kekuatannya dalam setiap kehidupanmu. Ya, saudari, fokuslah kepada Yesus, bukan kepada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab di dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara-saudari, teman-teman muda, Alkitab dengan jujur menunjukkan dua jenis keraguan. Ketika saudara memiliki keraguan versus iman yang kedua ini kita belajar ya, ada peperangan di dalam setiap pikiran kita semua. Ada keraguan yang namanya keraguan pencari. Ya, jenis keraguan yang pertama keraguan pencari. Seperti Yohanes dan Thomas yang membawa keraguannya kepada Yesus dan akhirnya mendapatkan jawaban yang menguatkan iman mereka, bukan meninggalkan. Ya, nggak seperti sekarang influencer kan? Saudara yang tadinya Kristen lalu kemudian mempertanyakan imannya, malah ninggalin. Aneh kamu. Apalagi udah umur-umur tertentu. Ya, saudara, kita boleh kok meragukan. Tetapi justru kalau kita belajar dari Yohanes dan Thomas, mereka meragukan Yesus, pada akhirnya mendapatkan jawaban yang menguatkan iman mereka. Saudara, keraguan ini adalah langkah dalam perjalanan menuju keyakinan yang lebih dalam. Amin. Yang lebih dalam setiap hidupmu. Inilah keraguan dari pencari yang pertama. Lalu jenis keraguan yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada keraguan pengejek. Ya, tadi keraguan pencari, sekarang keraguan pengejek. Saudara, intinya dari keraguan yang pengejek ini sama seperti orang Farisi yang terus-menerus minta tanda dari Yesus, padahal sudah melihat banyak mujizat terjadi, tetap masih minta tanda. Keraguan ini bersumber dari hati yang keras, hati yang memang tidak mau percaya. Ya, jadi saudara, wajar kalau ada orang-orang yang ketika mereka ragu, lalu kemudian Yesus dari kasih oleh Tuhan, akhirnya mereka menjadi pengejek di dalam setiap hidup mereka. Kan banyak orang-orang yang tadinya Kristen, lalu kemudian saudari mereka meragukan Alkitab, meragukan Yesus dan lain sebagainya. Sekarang jadi pengejek agama Kristen. Wadah itu saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, memang dari dulu kamu memang seperti itu. Hatimu memang keras, memang kamu tidak mau percaya. Makanya kamu mulai meninggalkan iman Kristenmu di dalam setiap hidupmu. Kamu tidak memiliki keraguan tadi pencari seperti Yohanes dan Thomas
yang akhirnya mendapatkan jawaban yang menguatkan imanmu semakin lebih dalam lagi. Ada keyakinan yang lebih dalam lagi kepada Yesus di dalam hidupmu. Amin saudari. Ayo sekarang saudara mau pilih yang mana? Tipe yang pertama atau tipe yang kedua? Tipe yang saudara ragu, ya ada keraguan pencari seperti Yohanes dan Thomas, atau saudara ragu seperti pengejek-pengejek seperti orang Farisi yang terus menerus minta tanda dari Yesus, padahal saudara sudah melihat banyak mujizat. Memang hatimu yang kedua ini udah keras dan tidak mau percaya, makanya wajar engkau meninggalkan kekristenan. Ya saudari yang kasih oleh Tuhan, karena kekristenan itu saudari, Roh Kudus itu akan menjamah buat setiap hati orang-orang yang lembut, hati yang terbuka, hati yang rindu percaya. Maka Roh Kudus mulai masuk dalam setiap hati yang terbuka itu. Tapi kalau kau sudah buat tembok, buat pintu yang gak mau dibuka, ya sudah. Ya, selamat jalan saudari yang dikasih oleh Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Teman-teman semua, sekali lagi iman adalah keyakinan akan hal-hal yang tidak kelihatan, yang didasarkan pada seseorang yang kita percayai. Bukan percaya pada konsep, tetapi percaya pada pribadi atau Tuhan Yesus yang karakternya terbukti tidak berubah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, jadi makna kebenaran yang bisa kita tangkap di sini, ada objek yang berbeda. Keraguan seringkali berakar pada perasaan, keadaan, maupun ketakutan kita yang sementara dan berubah-ubah. Sedangkan iman itu berakar kepada karakter, janji, dan karya Tuhan yang kekal, yang tidak berubah. Jadi antara keraguan dan iman itu objeknya berbeda. Ya, saudara sekarang mau memilih ragu karena perasaan dan keadaan dan ketakutan saudara, yang itu bisa berubah-ubah, berfluktuatif dalam hidupmu, atau saudara mau tetap beriman, ya, yang berakar pada karakter, janji, dan karya Tuhan yang kekal yang tidak berubah dalam setiap kehidupan kita semua. Ya saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi ketika keraguan datang, jangan tanya apakah imanku cukup kuat. Tanyalah apakah Tuhanku cukup baik dan cukup berkuasa. Saudara, dengan kita memindahkan fokus dari kekuatan imanmu kepada kekuatan Tuhan, peperangan kita melawan keraguan menjadi lebih seimbang di dalam setiap hidup saudara. Jadi kalau kalian lagi merasa tidak berguna dan tidak dikasihi, keraguan mulai membisikkan di dalam setiap kehidupanmu, lihatlah hidupmu tuh berantakan. Tuhan pasti kecewa loh sama kamu. Imanmu tuh percuma. Ketika ada suara-suara demikian di dalam setiap hidup saudara, saudara saat keraguan itu bilang Tuhan tidak mengasihimu, ragukanlah klaim itu. Ya ragukan klaim itu, tanyakan pada keraguanmu itu berdasarkan apa. Coba tunjukkan buktinya di Alkitab. Saat keraguanmu bilang Tuhan tidak mengasihimu, ragukan klaim itu di dalam setiap hati dan kehidupanmu. Jangan meragukan Tuhannya, tetapi meragukan klaim itu, suara-suara bisikan-bisikan itu di dalam setiap hidupmu. Ya. Yang kedua, lawanlah dengan kebenaran saat keraguan-keraguan itu muncul di dalam setiap hidup saudara. Gantilah klaim keraguan dengan pernyataan kebenaran Allah. Saudara, saat keraguan datang, kamu tidak berharga, kamu nggak berguna, ganti dengan kebenaran. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku ini berharga di mata Tuhan. Saat keraguan muncul, Tuhan sudah meninggalkanmu, Tuhan udah nggak peduli sama kamu. Saudara, lawanlah dengan kebenaran. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat yang kelima. Dia janji tidak akan pernah pergi dalam setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, dengan melakukan ini teman-teman semua, genzi, ya, kamu tidak lagi pasif menerima keraguan, tetapi aktif meragukan kebenaran dari keraguan itu sendiri. Paham ya? Maksud Pastor Deso ya, Bapak Ibu Saudari. Jangan ragukan imanmu kepada Tuhan Yesus yang seharusnya sudah terverifikasi, sudah terbukti dari generasi ke generasi ke generasi dan seterusnya. Tapi ragukanlah kebenaran dari keraguanmu itu sendiri, yang hanya dari apa kata orang di sekitarmu. Ya, tidak terbukti, belum ada verifikasinya di dalam setiap hidup saudara. Tetapi kehidupan iman itu sudah terbukti, terverifikasi dari ribuan generasi tetap percaya kepada Yesus Kristus.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayo lawanlah dengan kebenaran Allah. Ketika saudara dan saya meragukan kebenaran dari keraguan saudara sendiri, lawanlah dengan kebenaran Allah yang kokoh. Kamu ini sedang melatih pikiranmu untuk tidak percaya pada setiap perasaan, tetapi saudara melatih setiap kehidupanmu percaya pada firman yang kekal di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Teman-teman semua yang dikasihi oleh Tuhan, ayo, ini penting sekali di dalam setiap kehidupanmu. Jadi ayo, setiap Gen Z yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada yang menonton channel Pastor Deso, ya pada saat hari ini, kalian tidak perlu takut dengan keraguan. Amin. Keraguan bukanlah akhir dari iman. Keraguan bisa menjadi jalan untuk memiliki iman yang lebih dewasa, lebih otentik, lebih kokoh di dalam hidup dan hidupku. Jangan biarkan keraguan yang tidak diverifikasi mengambil tempat tahta di hatimu. Itu mah agama Kristen, mah agama buatan orang. Itu mah Alkitab tulisan manusia dan lain sebagainya. Dan akhirnya sudah, Yesus itu bukan Tuhan. Karena kalau kalian nonton konten 1-2 menit orang lain yang memang udah kagak percaya, ya saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara, kamu tidak perlu takut dengan keraguan itu. Keraguan bukanlah akhir. Keraguan bisa menjadi jalan untuk memiliki iman yang lebih otentik, lebih dewasa, lebih kokoh. Jangan biarkan keraguan yang tidak diverifikasi dalam kehidupanmu menjadi, ya, atau mengambil tempat di tata hatimu. Stoplah untuk ragu dalam setiap kehidupan imanmu. Mulailah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita ragu terhadap keraguanmu itu sendiri. Percayalah ada perbedaan besar antara orang yang ragu lalu meninggalkan imannya, dengan orang yang ragu lalu berjuang melalui keraguannya sampai ia menemukan Yesus yang lebih nyata di dalam setiap kehidupannya. Saudara mau memilih yang mana? Meragukan imanmu dan kemudian kamu meninggalkan imanmu. Tetapi saudara atau saudara dan saya meragukan keraguanmu itu, dan akhirnya saudara berjuang melalui keraguan itu sampai saudara menemukan Yesus yang lebih nyata dalam setiap hidupmu. Saudara, biarlah kebenaran ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita semua. Ragukanlah keraguanmu, bukan imanmu. Haleluya. Berapa banyak yang terberkati? Mari kita berdoa. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau tutup pada kesempatan hari ini sebelum berdoa tentunya. Jadi saudara-saudari generasi yang dikasihi Tuhan, pilihan ada di tangan kita. Di mana kita akan menempatkan kecurigaan kita. Kita bisa terus mencurigai Tuhan, mencurigai kasih-Nya karena keadaan tidak baik-baik saja. Mencurigai kuasa-Nya karena mujizat tidak datang sesuai timeline dalam kehidupanmu. Mencurigai rencananya karena jalannya yang kita lalui gelap dan berliku-liku. Terlalu sulit ya Tuhan dan lain sebagainya. Atau saudara dan saya bisa memilih untuk saudara mencurigai keraguan kita sendiri. Bukan mencurigai Tuhannya, tapi mencurigai keraguan kita sendiri. Mencurigai bisikan yang berkata Tuhan tidak peduli. Karena itu bertentangan dengan salib. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara mencurigai perasaan saudara yang mengatakan kau sendiri. Karena itu bertentangan dengan janjinya bahwa Allah menyertai setiap hidupmu senantiasa, kamu gak sendiri. Saudara mencurigai kegelapan yang berkata ini adalah akhir. Karena itu bertentangan dengan kubur yang kosong. Saudara, kematian bukan akhir, tetapi adalah jembatan untuk menuju kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Dan hari ini bukanlah tentang memiliki semua jawaban. Hari ini saudari adalah tentang kepada siapakah kita membawa pertanyaan-pertanyaan kita semua itu. Mungkin di antara kamu ada yang sedang lelah, yang hampir menyerah, yang imannya tinggal sebesar biji sesawi. Yesus tidak memanggilmu untuk memiliki iman yang besar. Dia memanggil kita semua untuk membawa imanmu yang kecil itu kepada Dia yang besar. Mari berikan yang sedikit yang kita punya, keraguanmu, lukamu, pertanyaanmu ke dalam tangannya yang penuh kasih dan berkuasa. Dan biarkan Dia mengubah keraguanmu itu menjadi sebuah lagu pujian, lagu penyembahan, dan pertanyaan-pertanyaanmu itu menjadi sebuah perjanjian iman yang lebih dalam setiap harinya. Teman-teman semua Gen Z ataupun saudara-saudari siapapun kalian yang mendengar channel Pastor Deso malam hari ini, saudara, jika kalian mau dimanapun kalian berada dan dengan hatimu, saudara bisa katakan seperti saya katakan ini, Tuhan Yesus, ya ikuti saudara.
lewat setiap saudara di rumah saudara masing-masing ataupun dimanapun saudara. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku tidak mengerti segalanya, tetapi aku percaya kepadamu, Tuhan yang menyelamatkan setiap hidupku. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Ambillah hidupku, pakailah hidupku, ambillah keraguanku, dan jadikan aku milik-Mu sepenuhnya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih. Kami datang di dalam nama Yesus. Kami mengakui hari ini bahwa seringkali kami lebih cepat mempercayai keraguan daripada mempercayai-Mu. Kami lebih cepat percaya pada kegelapan daripada terang-Mu. Kami lebih cepat percaya pada kegagalan kami daripada kesetiaan-Mu yang terbukti dari ribuan-ribuan generasi. Karena itu Tuhan, hari ini kami memilih untuk meragukan suara keraguan itu yang membisikkan ketakutan dan keputusasaan. Kami memilih untuk meragukan perasaan yang mengatakan Engkau jauh, Engkau tidak peduli. Kami meragukan tawaran dunia yang memberikan kepuasan-kepuasan semu. Dan sebagai gantinya pada saat hari ini kami memilih beriman lebih dalam lagi kepadamu Tuhan Yesus. Kami beriman bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, yang mengatur setiap langkah kami di dalam kasih-Mu. Kami beriman bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, yang memegang kendali atas setiap kehidupan kami. Dan kami beriman pada janji-Mu di dalam firman-Mu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami semua. Oleh kuasa-Mu ya Tuhan, kami bersyukur. Oleh kuasa-Mu ya Tuhan, kami membawa setiap kehidupan kami semua. Biarlah Tuhan Kau menjamah setiap keraguan-keraguan itu dalam setiap hati dan pikiran kami. Dan kami memuji menyembah-Mu pada kesempatan saat hari ini. Tuhan jamah di dalam nama Yesus Tuhan. Sehingga kalau ada dari setiap kami yang meragukan kasih Tuhan, Tuhan menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Sehingga Tuhan, kami bukan meragukan iman kami, tapi justru kami meragukan keraguan itu sendiri di dalam setiap hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami. Jadikanlah kami generasi yang semakin mempercayai-Mu, sekalipun kami harus melawan arus dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa kami yang di sorga. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami semua. Biarlah melalui momen ya di dalam setiap hidup kami semua, khususnya pada saat hari ini kami boleh diberkati. Berkati keluarga kami, berkati Tuhan Yesus setiap pribadi-pribadi kami, studi kami. Berkati dimanapun kami berada. Tuhan buat berhasil apa yang kami kerjakan bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terpuji-pujilah nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dan terima kasih buat firman-Mu yang terus meneguhkan kami semua. Haleluya. Biarlah malaikat-malaikat pelindung-Mu yang menjaga kami, menjaga berkemah di rumah kami semua, pribadi lepas pribadi. Dan Tuhan yang membangunkan kami esok hari untuk kami boleh beribadah kembali lewat channel Pastor Ndeso di jam 7 pagi dan jam 5 sore setiap hari minggunya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak yang terberkati lewat channel Pastor Ndeso, khususnya lewat program Gen Z Level Up for Jesus. Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Saudara yang meragukan ya keselamatan di dalam Yesus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara berdoa kembali di hadapan Tuhan supaya saudara bisa percaya kepada Yesus ya dalam setiap kehidupan saudara. Tapi kalau saudara nggak mau percaya ya sudah, nggak usah ribet-ribet saudara bertanya-bertanya hanya untuk apa saudari? Hanya untuk menjadi pendebat ulung ya saudara ini dikasihi oleh Tuhan. Saudara berargumen dalam setiap argumentasi saudara, dalam pikiran saudara seolah-olah saudara lebih pintar ya dalam setiap kehidupanmu. Kalau saudara lebih pintar ya nggak apa-apa. Saudara buat channel lalu kemudian saudara buat ruang untuk orang-orang belajar sama kamu. Kenapa kamu meragukan Yesus dan lain sebagainya. Ya tetapi kalau di channel Pastor Ndeso, saudari saya buat ruang channel ini bukan supaya orang ragu pada Yesus Kristus, tetapi membuat orang-orang yang ragu itu menjadi percaya kepada Yesus. Ya, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan berdebat di channel Pastor Ndeso. Saudara tinggal pilih, kalau saudara nggak ada jawaban di channel Pastor Ndeso, saudara pilih ke channel-channel yang memberkati saudara. Ya, kalau saudara mungkin berbeda keyakinan, ya saudara pilihlah keyakinan saudara. Tapi kalau saudara dan saya mau belajar kebenaran firman Tuhan, saudara bisa ada di channel Pastor Ndeso.
saudara semakin mengasihi Yesus, mencintai Yesus, dan jadikan channel ini sebagai teman perjuangan kalian untuk kita semua berlomba bersama-sama mengiring Yesus. Amin ya. Saudara, terima kasih buat tap-tap layarnya, terima kasih buat share-nya, terima kasih buat gift, terima kasih saudara buat gift yang saudara sudah terbangkan lewat pelayanan Pastor Deso. Pastor Deso mengucapkan terima kasih. Terlebih setiap hati-hati yang tulus ya pada kesempatan saat hari ini. Terima kasih saudara yang kasih oleh Tuhan. Jangan lupa ya, hari Minggu pagi dan Minggu sore jam 7 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat, saya mengajak kembali saudara yang rindu beribadah dan saudara terberkati lewat channel Pastor Deso. Saudara bisa beribadah pada setiap hari Minggu dan juga Minggu pagi dan Minggu sore jam 7 jam 5. Ya, kalau saudara rindu untuk datang secara offline, saudara ada ibadah kami jam 10 pagi di daerah Depok, Jawa Barat. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau saudara dekat, tapi kalau saudara jauh nggak usah. Ya, kalau saudara ada di sekitar Depok, ya saudara rindu untuk mampir-mampir, untuk bertumbuh bersama-sama dalam kehidupan imanmu, jam 10 pagi saudara bisa chat ke Pastor Deso, Pastor saya rindu dong datang ke gerejanya dan lain sebagainya. Saudara bisa chat, nanti saya akan berikan alamat lengkapnya buat kalian semua. Ya, saudara juga bisa datang lewat channel Pastor Deso setiap Senin sampai Sabtu jam 7:30 pagi lewat program Refresh dan Reset. Sudah banyak orang-orang yang terberkati lewat pelayanan ini karena channel ini didedikasikan untuk memuliakan Yesus Kristus. Jadi setiap apapun sebenarnya pertanyaan-pertanyaan saudara, saya punya jawaban. Ya, saya malas aja berdebat dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, karena perdebatan-perdebatan itu saudari biasanya bukan melahirkan keselamatan, biasanya melahirkan saudari melahirkan luka. Ya, itu sejarah gereja membuktikan. Orang-orang yang berdebat, ya saudari malah saling menyakiti, membunuh satu dengan yang lain, melukai satu dengan yang lain. Ya, daripada saudara berdebat, ya saudari yang kasih Tuhan, mendingan kita dengar firman Tuhan. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, bukan dari perdebatan akan firman Kristus. Haleluya. Itu yang saya pahami. Kalau kalian pahami yang lain ya silahkan. Itu tergantung mindset kalian berpikir. Kalau saya mah seperti itu, saya tidak terberkati dengan perdebatan. Ya, tetapi kalau ada orang-orang yang diberikan khusus ya panggilan itu dalam setiap hidup mereka, itu tergantung hati orang itu sama Tuhan yang memanggil mereka. Ya saudari, tetapi kalau saya sendiri, saya terberkati dengan channel yang saya bangun sejak sebenarnya udah 2 tahun yang lalu, tapi baru mulai lagi dirintis kembali dari awal tahun 2025. Ya, jadi sudah hampir berapa bulan nih? Hampir 11 bulan mungkin. Ya, kita berjalan bersama-sama di channel ini. Jadi saudara, terima kasih buat kalian juga yang rindu mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, lewat channel Pastor Deso dengan memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, donasi support terhadap pelayanan Pastor Deso. Kalian bisa berikan setiap dukungan itu, persembahan itu lewat bio profil saya. Kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu dan saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso. Kalau saudara tidak terberkati dan Roh Kudus tidak menggerakkan hatimu, tidak usah memberi. Tapi kalau saudara Roh Kudus menggerakkan, saudara terberkati, silahkan saudara bermurah hatilah. Apapun namanya persembahan, saudara itu melatih kita semua untuk bermurah hati. Jangan terjebak untuk saudara berdebat mengenai persepuluhan dan lain sebagainya. Nggak usah didebatkan hal itu. Kalau saudara terberkati dengan kata persepuluhan, silahkan memberi. Kalau saudara tidak terberkati, bukan berarti saudara nggak memberi. Belajar memberi. Memberi pun bukan hanya ke gereja. Memberi pun untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, penginjilan seperti channel Pastor Deso. Memberi kepada orang tuamu, ke mertuamu, ke orang-orang yang membutuhkan dalam setiap kehidupanmu. Berilah. Bermurah hatilah kepada setiap mereka yang tidak sekolah. Saudara sekolahkan mereka dengan apa yang saudara miliki ya. 1-2 anak saudara asuh, saudara sekolahkan. Itu lebih nice dalam setiap hidup saudara. Ya, daripada saudara berdebat mengenai persepuluhan. Ya, ngapain sih diperdebatkan hal-hal itu? Ya, kadang saya pusing sendiri lihat orang-orang Kristen berdebat mengenai uang dan lain sebagainya. Pusing sekali mereka ya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi di channel ini saudara dilatih. Ya, kenapa sih persepuluhan itu diadakan? Oh, ternyata saudara belajar saja di channel YouTube saya. Sudah saya berikan ya sedikit clue-cluenya dalam setiap hidup saudara. Kenapa kita memberikan persembahan-persembahan? Kenapa orang harus memberikan persepuluhan? Ya, orang Lewi yang gak mendapat bagian terus kemudian 11 suku harus memberikan persembahan persepuluhan itu kepada kaum Lewi. Saudara, setiap persembahan-persembahan itu mengajarkan, ambillah makna yang terdalamnya. Ya, bukan hanya di luar sisi luarnya, ambillah makna terdalamnya. Kenapa sih Tuhan mengajarkan hal itu?
supaya 11 suku itu bermurah hati. Itu yang kita ambil. Kenapa sih kita memberikan persembahan-persembahan itu? Karena saudara diajar untuk bermurah hati. Dalam setiap hidupmu jangan hidup untuk dirimu sendiri. Itu intinya dari setiap persembahan-persembahan. Saudara mau terberkati pertigaan, perlimaan, persepuluhan, perdua-belasan, perlima-puluhan, perseratusan. Suka-sukamu. Ya, saudara mau terberkati dengan buah sulung, gak terberkati juga gak masalah. Yang penting ketika kalian memberi dalam setiap hidupmu, saudara sedang diajar oleh Tuhan untuk bermurah hati. Jangan memikirkan dirimu sendiri. Itu saja. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi ayo yang terberkati jangan lupa selalu bertekun dalam channel Pastor Deso. Saudara, saya mohon undur diri pada kesempatan saat hari ini. Saya nggak berlama-lama ya. Ya kalau di malam hari. Jadi Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok lagi ya. Baik pagi maupun sore. God bless you. Salam dari saya Pastor Deso. Saudari terima kasih buat komentar-komentarnya. Terima kasih, dukunglah selalu pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso. Salam dari saya Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan. Saudara jangan lupa juga ikutin saya di TikTok, YouTube, di X, ya aplikasi X, di mana lagi Instagram juga ada. Semuanya namanya Pastor Deso. Saudara bisa ikuti, ya bisa follow juga di sana. Salam dari saya sekali lagi Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan. God bless you. Dari Depok, Jawa Barat. Bye bye. Selamat weekend ya. Selamat malam mingguan buat kalian semua yang lagi malam mingguan. God bless you.